Kominfo mintanya malah, ya udah minta rekening lu dong. Iya kan? Ini kan dalam konteks komunikasi nih. Ah, Sekarang si hackernya minta maaf. ah. Sebagai publik kan kita mikir-mikir, jangan-jangan udah dibayar tapi gue bayar deh lu tapi lu minta maaf ya gitu. Guys, hari ini ada berita yang sangat Lucu. bukannya lucu ini. Ini ya lucu juga sih kali, Iya. tetapi ya kontroversial juga ini. Apa tuh? Hacker itu di mana-mana itu biasanya itu ya nyikat-nyikat. Tetapi yang menarik kali ini adalah hackernya ini mungkin apa ya? Santun. Dia kayak Wikileaks. Hacker berbudi. Kayak Wikileaks nih, Iya, Wikileaks ya. Tadinya hacker itu minta tebusan 131 miliar, 8 juta US dollar. Tiba-tiba hari ini guys, hackernya bilang minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan dia berharap apa yang dia lakukan itu sebagai pembelajaran untuk para pengelola. Yang ketiga, yang menarik lagi, dia bilang kalau mau ada yang mau nyumbang ya silakan mendonasikan katanya. Lu bilang ini komentarnya apa nih, Le? Gua ya, lucu lah kalau buat. Lucu. Udah menghack, udah minta tebusan, kemudian minta maaf. Nah, kalau buat gua, ya lucu lah. Kayaknya gua belum pernah tuh lihat itu. Kayak Wikileaks dia bongkar aja. Dia tidak minta tebusan, gua bongkar aja. Kalau gua misalkan gua kenal sama hacker itu dan gua pejabat, kalau gua ya, gua akan ngomong sama si hacker itu, tolong dong, file-file negatif gua dibuangin. Iya dong. Iya. Kalau gua waktu pemilihan RT itu gua curang, tolong dong file-file gua dibersihin dah. Kalau gua keluarga gua korup segala macam, tolong dong dihilangin. Kalau gua. Jadi kalau buat gua apa sih gitu. Ya. Tapi kan menurut gua nih gini. Coba lu motif deh. Orang jadi hacker nih. Motifnya apa sih? Ya pasti satu, kalau nggak materi. Yang kedua, gue ingin ngetop nih di antara hacker-hacker. Oh, si Anu gitu loh. Walaupun tidak identitasnya pasti identitas yang nggak jelas tuh. Tetapi akunnya. Nah, itu aja, Le, sebenarnya motifnya, Le. Yang ketiga, ada yang mencoba aja. Dia tertantang challenging untuk menjebol ini. Kayak waktu itu anak SMA ya. Yang dia menjebol, lupa gua instansi apa, tetapi setelah itu anak itu datang ke lembaga itu dan dia mengasih tahu, Mas, ini lo tuh lemah nih, firewall lu, harusnya lu kasih kayak begini nih, begini. Kan pernah kejadian waktu itu di Indonesia tuh beberapa tahun lalu. Nah, tetapi kalau untuk khusus ini kita terlalu banyak spekulasi nih dalam konteks motifnya ya. Lu bayangin deh, begitu dia minta tebusan 8 juta, Kominfo, gua dari Tempo tuh mengatakan, Kominfo mintanya malah, ya udah minta rekening lu dong. Ya kan? Ini kan dalam konteks komunikasi nih. Sekarang si hackernya minta maaf. Sebagai publik kan kita mikir-mikir, jangan-jangan udah dibayar tapi gue bayar deh lu tapi lu minta maaf ya gitu. Kan gitu kan? Ya itu, makanya kan tadi gue sebelum kita ini guys, belum tapping nih guys, gue sempet ngomong tuh sama Ule, gue bilang, jangan-jangan Le mainan juga nih. Ya, atau kalau gue jadi pengusaha, kalau aja gue jadi pejabat berkuasa, gue minta nih hacker jago ya. Misalkan, ini bentar lagi nih jabatan RT gue habis nih. Tolong dihack deh data RT. Bersihin deh permainan gue. Betul. Tapi gue pengen nanya sama lu nih. Apa tuh? Pede nggak sih lu? Ini
aparat penegak hukum Malu kita gua. Oh. menangkap ini. Hacker ini membuka dan menangkap. PD maksudnya bisa apa enggak? Bisa nggak? Bisa dapat nggak? Agak. Karena selama ini kan kalau misalnya lu bicara polisi kita, Polri ini luar biasa. Jago kalau Kasus apapun. Jago. Istilahnya kalau kita lihat nonton film-film kriminal di Amerika atau di Eropa, itu mereka untuk membuka sebuah kasus itu wah panjang dan macam-macam itu. Tapi kalau di Indonesia cepat sekali terungkapnya tuh. Iya, kalau ini kayak ini bisa nggak ngebongkar ini? Iya, kalau gua Tim cybernya misalnya. Kalau ditanya bisa. Dilakukan apa enggak? Gua ragu dah. Nah, maksud gua gini, gua malah kita challenging mereka. Nih coba, BAIS dirtas, BSSN dirtas, Kemhan. PDN dirtas. Udah aja mereka kan ini semua punya tim cyber nih. Polri kan punya tim cyber nih. Hajar. Ya semua tim cyber ini berkolaborasi gimana caranya mengungkap ini. Mengungkap bukan artinya mengungkap tetapi melakukan tindakan hukum. Mengejar. Jadi istilahnya kalau perlu kalau misalnya FBI ya, yang misalnya di sana itu mereka menangkap tetapi akhirnya misalnya diberdayakan atau apapun lah. Tetapi intinya adalah harus sampai dapat tuh. Yeah. Contoh WikiLeaks kan dapat misalnya. Nah, kita harus bisa mengatakan kita harus seperti itu. Kalau begitu aparat penegak hukum kita bisa melakukan itu, wah marwahnya makin luar biasa tuh Len. Cuman gua cuman mengatakan malu gua. Bagaimana pusat data nasional nggak ada backup itu malu. Ada lagunya tuh Len. Apa tuh? Malu. lagu orang tua. Lalu buat gua malu. Bahkan itu coba identifikasi diperjualbelikan. Pusat data nasional nggak punya backup buat gua gimana ya reasonnya? Nah itu kan kawan kita kan Mutia Hafidz Komisi 1 itu sempat ngomong bodoh katanya. Iya. Ini bodoh. Gimana ceritanya BSSN tidak memiliki backup data untuk data yang sesensitif ini. Betul. Dan padahal BSSN ini komandannya ini adalah mantan Wakasat nih, Letnan Jenderal. Iya. Jadi tapi itu si BSSN mengatakan sudah dia tidak dilibatkan dari awal. Nah, itu dia. Waktu bikin itu dia cetak birunya. Nah, jadi yang menarik lagi ternyata operatornya ini kan ternyata Telkom. Satu. Yang kedua, diduga setelah dilakukan forensik itu ada salah satu operatornya itu yang selalu menggunakan password yang sama itu berulang. Nah, artinya adalah sense of security-nya lemah. Ini cetak biru, biasanya tidak dilibatkan di cetak biru. Dia kedua kemudian hanya dijadikan mitra dialog. Itu kan di rapat kemarin tuh Komisi 1. Yang buat gua negeri ini aneh ya, banyak badan tapi wewenangnya nggak jelas loh. Apa karena persoalan duit kali ya? Kalau gua sih mungkin duit itu di ujung ya. Teorinya gua gitu ya. Ya enggak, kalau gua ajak ya dananya ntar gua bagi juga tuh ke dia. Ya, bisa jadi. Lah, ini tapi kan kalau untuk data kayak gini ya, data sensitif kayak gini menurut gua aneh tuh. Ngapain ada BSSN gitu kalau nggak dilibatin? Karena harusnya ini core-nya core BSSN kan. Makanya orang mulai mendesak Menteri Menkominfo mundur. Ya menurut gue sih harusnya sebagai kalau gua nih ya, jadi komandannya BSSN teriak itu. Kan kemarin sayangnya yang mungkin dia seorang dengan background militer dan baret merah ya.
dia tanggung itu semuanya sendiri. Kasihan gua Maka ngeliatnya. betul, maka dia diam aja. Kasihan dia. Dia tidak banyak bicara, tidak apa, dikatain bodoh atau apa, dia diem, Kasihan. balik cabut. Padahal misalnya kalau dia ungkap Dia nggak mau mempermalukan Menkominfo kayak. semua mungkin. Karena kalau misalnya ini kebongkar semua nih, Le. Tetapi kan ini sekarang Menko Polhukam kan akan mengungkap semua nih, Le. Jadi sebentar lagi beberapa hari ke depan itu. Yakin nggak? Hah? Yakin. Ya lebih baik gue bilang nggak yakin supaya benar-benar terjadi. Kalau gue bilang yakin, bisa jadi kagak jadi, Le, kali, Le. Gua khawatirnya ke orang yang pakai password berulang-ulang aja cuma sampai di situ doang gua khawatir. Nah, kalau menurut Dikorbanin waktu ya. cut out. Karena kan kalau kita baca nih, katanya, guys. Faktanya ya kita belum tahu nih, guys. PDN ini proyek sebenarnya ini memang proyek nasional yang besar, pusat data nasional, tetapi harusnya itu tidak sekarang ini, guys. Dia masih panjang itu, Le, waktunya untuk membuat sistemnya dan sebagainya itu. Tetapi ini terlalu diburu-buru. Iya, dipaksakan. Nah, tiba-tiba terjadi kayak begini nih. Nah, menurut lu, Le, kalau gua tuh curiga, Le. Apa tuh? Lu curiga mulu. Harus, Le. Iya. Negeri ini harus penuh curiga, Le. Kalau nggak penuh curiga nanti susah. Sepakat. Terus? Menurut gua, ini hacker ini sebenarnya bisa jadi adalah orang yang idealis kali, yang dia tahu proyek ini nih. Gua kerjain aja nih gitu loh. Untuk nawarin jadi konsultan apa gimana? Bisa jadi. Karena nggak ada yang benar semua kali ya. Kalau gua itu tuh, kalau gua jadi pejabat gitu, ketua RT gua, tolong file-file negatif gua dibuangin dong. Kalau jadi pejabat RT gua. Nah, jadi kita lihat lagi nih ke depan ini nih. Gimana Menko Polhukam, kita berharap mereka akan membuka ini case yang telanjang banget nih. Nggak yakin gua deh. Haruslah. Umurnya berapa lama pejabat? Iya. Bentar lagi. Kabinet. Demisioner. Agustus, September, 2 bulan. September. 3 bulan. Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Ini 10 Oktober dilantik. Iya. Ya lanjutin dong, kan ini pemerintah lanjutan nih. Kim ini kan pemerintah lanjutkan. Yang udah-udah lupa. Ya sudah, guys. Jadi kita berharap nih kita semua jangan pernah lupa. Jadi biarin aja. Menolak lupa. Biarin para pejabat. Lu mau nitip nggak sama si hacker itu? Apa tuh? Nitip apa? Buangin file-file negatif lu. Iya dong, tolong dong, Ker. Ini file-file negatif gue yang kelam-kelam. Dicabutin dong. Udah kayak nyabut bulu kucing. Oke, guys, kita lihat nanti kelanjutannya kayak apa dan kita kawal para dewan netizen. Oke, guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian